Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Maulina, saya dari kelompok 6. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengadaan uang dan menghitung jumlah uang yang beredar. Memenuhi tugas mata kuliah Teori Moneter dan Kebijakan Moneter Islam. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu uang. Nah, uang ini adalah alat yang digunakan banyak orang untuk membayar jasa dan barang, atau uang juga merupakan sesuatu yang diperoleh atas menjual barang dan jasa. Lanjut, yang kedua kita akan masuk ke jenis-jenis uang yang beredar. Nah, jenis-jenis uang yang beredar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang yang beredar dalam arti sempit, yaitu M1. M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Nah, yang kedua, uang beredar dalam arti luas, yaitu M2. M2 ini didefinisikan sebagai kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dengan lambang C dan uang giral dengan lambang D dan uang kuasi dengan lambang T. Dengan kata lain, M2 sama dengan M1 plus uang kuasi lambang T. Nah, selanjutnya, mekanisme penciptaan uang. Ada 3 pelaku utama proses penciptaan uang, yaitu yang pertama, otoritas moneter. Otoritas moneter ini menciptakan uang kartal, sementara bank umumnya menciptakan uang giral dan uang kuasi. Lalu yang kedua, bank umum. Bank sentral sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter. Bank sentral berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal. Nah, yang ketiga, masyarakat atau sektor swasta domestik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan partner saya, yaitu Nailul Masyitah. Silakan Nailul Masyitah. Baik, terima kasih. Saya Nailul Masyitah akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Pendekatan perhitungan jumlah uang yang beredar. Ada 2 pendekatan yang digunakan yang untuk menghitung jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi atau transactional approach. Dalam pendekatan ini yang dihitung jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi adalah M1. Uang beredar dalam arti sempit didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang kedua, pendekatan likuiditas. Dalam pendekatan ini, jumlah uang didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi ditambah dengan uang kuasi. M2 didefinisikan sebagai kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Perkembangan uang beredar dalam arti luas selama periode 2003 sampai 2011 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan uang dalam arti sempit sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan M2. Sementara itu, uang kuasi sebagai salah satu komponen M2 memegang peranan penting dalam pertumbuhan M2. Tampak bahwa perkembangan uang kuasi melebihi perkembangan M1. Sementara itu, peranan surat berharga selain saham tidak disignifikasikan terhadap M2. Dari tabel terlihat M1 dan M2 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan terbesar dari M2 dalam peningkatan uang kuasi yang berperan lebih dari 50% dari komponen M2. Yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu
Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi angka penggandaan uang. Faktor-faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi determinan uang primer, yaitu biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan biaya relatif atau suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin dalam pos-pos neraca otoritas moneter, baik di sisi penggunaan uang primer, uang kartal, dan saldo giro atau cadangan bank umum di bank sentral, maupun yang mempengaruhi uang primer adalah ALNB, ADBN, dan ALB. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar antara lain tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas moneter, dan faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, dari penjelasan tadi dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, uang beredar merupakan penjumlahan dari M1 atau uang beredar dalam arti sempit dengan uang kuasi. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar antara lain kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas moneter, pendapatan masyarakat, suku bunga, dan faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu keadaan neraca pembayaran surplus atau defisit, keadaan APN, perubahan kredit langsung Bank Indonesia, dan perubahan kredit ekualitas Bank Indonesia. Baik, cuma sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.